Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Main Kisari. Hadir, Pak. Intan Suci Mujianti. Hadir, Pak. Elsa Nanda. Hadir, Pak. Ilham Rahmatullah Hakiki. Hadir, Bapak. Sherin Novitasari. Hadir, Bapak. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai ketua kelas, apakah Ilham bisa memimpin doa sebelum memulai pelajaran? Ya, bisa, Pak. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, hari ini kita akan membahas pelajaran tematik, yaitu pelajaran di kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, dengan subtema yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, mendengar kata ekosistem di pikiran anak-anak semua, apa sih yang terlintas? Coba. Ada nggak yang terlintas di pikiran anak-anak semua mendengar kata ekosistem? Rantai makanan, Pak. Ya, Elsa. Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Iya, itu merupakan salah satu bagian yang ada dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini ada beberapa tulisan yang membahas tentang ekosistem. Bapak mau coba, Mike, bisa tolong bantu Bapak bacakan? Bisa, Pak. Ya. Nah, ekosistem kan, Pak? Iya. Ekosistem, ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun maupun membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Sudah, Pak? Baik, terima kasih, Mai. Jadi dalam ekosistem ini sendiri itu terdapat beberapa hubungan antara beberapa makhluk hidup. Contohnya seperti tadi rantai makanan yang di dalamnya terdapat produsen dan juga konsumen. Di mana produsen itu biasanya itu terdiri dari tanaman, walaupun ada juga yang berupa makhluk hidup. Nah, di konsumen itu sendiri itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama konsumen tingkat awal, tingkat 2, dan juga tingkat akhir atau tingkat 3.
Nah, membahas tentang ekosistem itu sendiri. Jadi ekosistem itu ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa dilihat di sini ada gambar sebuah ekosistem dekat sungai. Ilham, bisa lihat Ilham? Iya bisa Pak. Di sini ada makhluk apa aja Ilham? Makhluk hidup apa aja? Ada rusa Pak. Iya, Ada lalu ada burung. Ada burung. Ada ikan. Ada kupu-kupu. Ada capung. Iya, tepat sekali. Ini merupakan suatu contoh bentuk ekosistem di dalam hutan dekat sungai. Tapi kayaknya kurang semangat nih murid-murid Bapak nih. Bagaimana kalau kita sejenak kita speaking terlebih dahulu. Ayo semuanya nyalakan mic-nya ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Baik, Pak. Kita berarti fokus dulu nih. Kayaknya nggak fokus deh ini. Pada ngantuk. Masih pagi sih. Iya nih Pak, ngantuk banget nih Pak. Kita latihan fokus ya. Kalau Bapak bilang siswa kalau Bapak bilang anak pintar, kalian jawab saya ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Iya, Kalau Bapak bilang siswa 5B, kalian bilang siap gitu ya. Iya, Pak. Baik, Oke Ayo. Pak. Latihan mendengarkan nih, fokus ya. Jawabnya semangat ya. Ya siap Iya, Bapak. Yes, tuh. Anak pintar, Saya. siswa 5B, Siap. siswa 5B, Siap. anak pintar, Saya. Iya. siswa 5B, anak pintar. Siap. Siap saya. Tawa. Anak pintar siswa 5B. Saya siap. Saya siap. Udah mulai fokus nih kayaknya. Kayak gitu ya. Kalau belajar sama Bapak harus semangat dan juga fokus ya. Iya, Pak. Iya. Ini tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan yang terdapat di dalam sebuah ekosistem. Nah, Bapak mau coba ada Kintan? Saya, Pak. Bisa tolong bacakan ini yang ada di slide? Baik, Pak. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dikemungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu sama lain. Baik, terima kasih Kintan. Iya. Baik, anak-anak semuanya. Seperti yang sudah dibacakan oleh Kintan mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan tentang ekosistem ini, Bapak mau nanya nih, kan ekosistem kan bukan hanya terdiri dari ekosistem sungai atau hutan, juga ada juga ekosistem laut. Nah, Bapak mau nanya, coba Cerin, dengar suara Bapak Cerin? Dengar, Pak.
Coba dalam ekosistem laut itu ada makhluk hidup apa aja sih di dalamnya? Coba bisa tolong sebutkan nggak? Ada ikan, gurita, Iya. ubur-ubur, Ubur-ubur, terus cumi, kepiting, dan lobster, ya. Lebih tepatnya ada juga rumput laut dan juga ada hiu. Oke, terima kasih, Sherin. Sama-sama, Pak. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, bisa dilihat di rantai makanan itu ada produsennya yaitu rumput, lalu ada konsumen tingkat pertamanya yaitu belalang, lalu ada konsumen tingkat duanya ini, Elsa ini apa Elsa? Katak, Pak. Katak. Lalu yang konsumen tingkat tiganya apa ini? Ada ular. Ular, ya. Tepat sekali. Dan yang terakhir ada elang. Nah, di bawahnya ada jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Bisa dilihat di sini ada produsennya rumput, konsumen tingkat satunya bisa belalang, ataupun tikus, ataupun ulat. Nah, produsennya juga bukan hanya rumput, tapi juga pohon. Nah, di sini bisa dilihat tikus langsung dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. Dan juga di sini bisa dilihat konsumen tingkat satunya belalang bisa dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ayam ataupun langsung dimakan oleh katak. Yang dimana dalam jaring-jaring makanan ini yang menjadi puncak rantai makanan atau jaring-jaring makanan ini yaitu elang. Nah, punya kuis nih pertanyaan. Coba sebutkan 3 makhluk hidup yang termasuk produsen. Ada yang mau jawab? Iya, silakan Elsa. Ada rumput. Oke, rumput. Ada padi. Iya, padi. Ada yang di laut itu plankton. Iya, tepat sekali, pintar. Karena Elsa sudah berani dan ingin mencoba menjawab pertanyaan Bapak punya sesuatu untuk Elsa. Nah, ini dia untuk Elsa. Hand sanitizer, ada tulisannya di sini. Untuk siswa yang berani. Ada nggak kebaca ya tulisannya putih. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Aku tadi nggak dikasih, Pak. Kamu kan pertanyaannya nggak terlalu ini. Tapi nanti lain kali kalau misalkan ada kuis lagi, kamu ikut jawab juga. Ya, Oke, baik ya, Bapak. Iya, nanti hadiahnya Bapak kirim ya ke Elsa. Baiklah, sepertinya sudah cukup lama nih pembelajaran ini berlangsung. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya itu membuat poster rantai makanan, di mana kelas 5B ini akan dibagi dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, 5 siswa ini nanti menentukan mau membuat poster rantai makanan dari ekosistem mana. Alat dan bahan itu ada karton, spidol, gambar berbagai binatang dalam satu ekosistem. Nah, bisa juga gambar itu bisa di-print ataupun kalian gambar sendiri ya. Dan juga ada lem. Nah, ini contoh dari rantai makanan yang dibuat di poster nih. Nanti berikan juga keterangan seperti rumput itu apa sih dalam rantai makanan. Di sini ada produsen, lalu belalang sebagai konsumen tingkat pertama, seterusnya sampai terakhir adalah jamur yaitu pengurai.
Eh, baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baiklah, tidak ada. Karena tidak ada yang ingin bertanya, akan Bapak simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi ekosistem itu ialah suatu hubungan antara beberapa jenis makhluk hidup di dalam suatu lingkungan di mana mereka hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dalam ekosistem itu sendiri sebenarnya manusia juga masuk ke dalam sebuah ekosistem. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Karena dalam suatu ekosistem, misalkan ada satu saja makhluk hidup yang terganggu. Contohnya misalkan kita menebang pohon sembarangan, nah itu bisa mengakibatkan beberapa makhluk hidup kehilangan tempat tinggalnya dan juga makanan mereka, yaitu seperti daun, dan juga itu bisa membuat manusia rugi. Coba bayangkan misalkan kita menebang pohon sembarangan di bagian tebing-tebing curam. Saat hujan deras mengguyur dan tidak ada pohon yang menahan arus air hujan, maka yang terjadi adalah dapat menyebabkan longsor, di mana longsor itu dapat merugikan kita manusia itu sendiri. Jadi oleh karena itu, mulai sekarang Bapak harap setelah kita mempelajari tentang ekosistem ini, kita mau menjaga dan merawat lingkungan tempat tinggal kita. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup, dan juga jangan lupa tugasnya nanti bikin anggota satu kelompok itu 5 orang ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya. Kalau begitu, untuk menutup sesi pembelajaran hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kembali.